selamat datang di Nadinet Dudung. Akhirnya kita kembali lagi di segmen seperti biasa kita, gue salah gak sih? Setelah melewati horor-horor, kembali cerah. Oke. Perkenalkan, gue Dina, anak ketiga. Gue Dita, anak kedua. Dan kembali lagi. Hari ini temanya tuh kayak tentang relationship sih, lebih ke gitu sih. Pokoknya kita akan mutusin kita bakal ngejudge ini relationship atau relationship, oke? Ship. Okay, so without further ado, let's start with our first story. Gak sabar. Oke. Cerita pertama. Oke. Teman sekosan gue memakai identitas gue buat pacaran dan gue mengusir dia dari kos ini. Gue keterlaluan gak ya? Gue Clara, 23 tahun dan bestie gue Nada, 23 tahun, perempuan. Dari kita kuliah, kita tuh udah di Jogja. Jadi kita kuliah di Jogja dan kita emang udah tinggal sekos bareng. Kita soalnya sama-sama dari Jakarta sebelumnya dan memutuskan setelah kuliah kita kerja di sini juga. Jadi kita juga memutuskan untuk tetap tinggal di sini. Jogja. Nada itu anaknya pemalu, insecure banget, awkward di tempat baru dan lingkungan baru. Sedangkan gue yang lebih social butterfly, teman gue lumayan banyak juga dibandingin sama dia. Dan gue sangat menghargai Nada, selain dari hal yang tadi gue sebutin, dia tuh benar-benar teman yang baik, pendengar yang baik, dan selalu mau nolong kalau gue ada apa-apa. Dan meskipun dia pemalu, dia tuh punya pacar 2 tahunnya. Jadi pacarannya udah 2 tahun yang ditemuin di aplikasi online, Robert namanya. Tapi mereka belum pernah ketemu. Saat Nada ngomongin Robert, dia bersinar banget. Jadi gue beneran happy banget buat dia. Kemarin, kebetulan gue lagi libur dan Nada kerja. Gue lagi cuci piring, dikagetkan oleh suara ketukan pintu dari luar kos. Gue coba buka dan gue tahu itu Robert karena gue ingat mukanya. Pernah dikasih tahu sama Nada. Yang pas gue buka pintunya, dia tiba-tiba banget meluk erat gue, terus dia bilang, surprise, kamu kaget gak? Tapi kok kamu di rumah? Katanya kamu hari ini kerja dan yang libur teman kosan kamu. Bingung, gue lepas pelukannya dan bilang, ini Robert kan? Gue Clara, bukan Nada lagi kerja dan kayaknya bentar lagi sih dia bakal pulang, mau gue teleponin. Dan kayaknya ada satu hal yang ngeklik di kepalanya Robert dan dia duduk lemas di depan pintu. Gue suruh dia masuk buat ngejelasin sebenarnya ada apa. Jadi ternyata selama 2 tahun Robert dan Nada pacaran, Nada pakai foto gue, identitas gue, karena kita sekos jadi mungkin hal ini lebih gampang dan mudah buat Nada. Gue shock dan coba nelfon Nada untuk tanya maksudnya apa, tapi dia malah balik marahin gue dan bilang dia gak akan balik ke kosan dan bilang kalau gue udah ngerusak hubungannya dia sama Robert. Robert kayaknya udah lebih tenang memutuskan untuk pulang dan gue okein. Dan gue bingung juga sama kejadian ini. Tapi setelah gue pikirin, ini keterlaluan banget dan gue mutusin untuk ngusir dia dari kosan aja kalau seandainya dia balik nanti. Tapi menurut kalian gue terlalu terburu-buru gak sih untuk mengambil tindakan ini? Gue salah gak ya? Gimana menurut lo? Kalau menurut gue sih, niat banget sih 2 tahun pacaran gitu. Lo bisa bayangin gak sih? Kalau seandainya dia tuh video call, terus lo tau lah kalau seandainya di online gitu, kalau pacaran kan pasti kayak kirim-kirim foto-foto. Iya. Ya Tapi kan? Robertnya itu maksudnya chattingan 2 tahun itu dia maksudnya tinggalnya di daerah di negara yang sama atau Kalau di sini nggak dikasih tahu, cuman kalau dilihat dari namanya mungkin kita bisa asumsikan kalau seandainya dia dari luar negeri itu sih. effort juga ya? Masa mau sampai nemuin gitu? Iya, udah 2 tahun juga kali cowok kalau udah sayang nggak sih? Iya, cuman jadi dia kayak make identitasnya si Clara karena dia tuh insecure sama dirinya dia sendiri. Terus saya kena Nada langsung kabur gitu aja ya dari kosan. Iya, dia bilang gue nggak bakalan pulang, lo kok jahat banget. Pokoknya dia marah-marah di sini kan, dia bilangnya tadi kayak dia malah marah-marahin gue dan dia bilang gue udah ngancurin hubungan dia sama Robert. Sedangkan padahal yang ngancurin hubungannya dia iya, karena dia dari awal kan. Kenapa enggak?
Aku sih big no Jahat banget sih sama sih. temennya. Nggak apa-apa sih, gue sih ngedukung sih. Temennya siapa tadi? Si Nada, Bukan, Clara. si Clara. Gue ngedukung Clara sih. Hmm. Nggak apa-apa. Lu nggak, maksudnya kalau emang dia mau ngusir Nada, maksudnya kecewa lah pasti kan. Dan lu bisa bayangin gak sih, orang pacaran kan pasti bakal banyak momen-momen intimate gitu loh. Dan pasti kan foto, mungkin sekarang karena ada AI dia bisa pakai fotonya si Clara buat jadi aneh-aneh kan. Dan Robertnya bisa kayak jadi Ngerti sih, tapi ngemeres gitu gak sih? Ya well. jangan jauh-jauh. Apa? Misalnya pemikirannya jangan sampai. Iya, cuman ya gue Kemungkinan itu ada, jadi pasti inilah. Kalau gue sih valid banget sih apa yang dia rasain sama Clara ya. Kaget lah tiba-tiba ada orang asing ngetok pintu, pas lo buka langsung meluk lo. Dia langsung meluk gitu. Iya. Kamu kaget nggak? Surprise. Oh. Untung nggak langsung dicium. Wow. Bisa aja dia sih. Iya. Terus temennya malah marah balik, bukan minta maaf sih kalau menurut gue. Iya. Temennya juga kayak udah bener-bener tinggalin aja sih, kayak Iya, toxic soalnya kalau banget. dilihat dari nadanya dia tuh kayak cinta banget gitu nggak sih sama Robert? Iya, tapi kan makanya dia si Clara salah tadi dong. bilang kayak temennya tuh benar-benar bersinar banget kalau ngomongin Ya, tapi tentang. kan cara dia ngedeketin Robert aja kan udah salah. Iya sih. Terus pas temennya tahu dia malah marah-marah dan bilang temennya jadi alasan dia buat apa, kayak hubungannya jadi rusak gitu kan. Iya. Padahal kan ini dari awal kan ini kan sebetulnya kan kayak bom waktu aja sebetulnya Iya, kan buat bener. buat si Nada kan. Karena dari awalnya emang udah bohong. Iya gitu. Soalnya ngebohongnya tuh kayak bukan cuma nama tapi udah sampai foto gitu loh. Kayak gue pacaran tapi gue pakai muka lo gitu. Jadi kan Iya. aneh gitu juga kan sih, yang kalau menurut gue sih. Kalau menurut Nina gimana, Nina? Iya kan? Iyalah, aneh banget. Aneh yang kan? kayak gitu. Kenapa Dari gitu? awal harusnya dia ngapain gitu, atau Iya. enggak setidaknya dari setahun awal terus kan ngomong lah kalau gue pakai kalau foto orang lain. Kalau misalnya terus-terusan gitu ya lo ngarepin apa, nggak bakalan bisa rasakan dia. Iya, tapi dari dia- awalnya udah bohong. dia Kalau insecure dasar sih. kayak gitu. Apalagi kan masa bule kan termasuk rada nekat gitu. Misalnya kalau emang udah Iya. dia kan pasti dia bakal nyamperin gitu-gitu kan. Iya. Kalau gue jadi temennya sih, kalau gue udah ngejalanin itu sama Robert terus gue kayak ngerasa sayang banget sama Robert, gue bakal jujur ke Robert dan ke teman gue sih, gue minta maaf. Iya. Sorry ya, awalnya gue kenal sama Robert, gue pakai foto lo bla 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 gitu. Gue rasa sih pasti temennya ngerti sih kalau emang dia ngomongnya baik-baik gitu loh. Kalau gue sih. Jadi gimana Nun? Kalau dia tuh, jadi dia nanyanya tuh kayak gue mengusir teman gue nih gara-gara dia pacaran pakai identitas gue. Menurut lo gue keterlaluan gak sih? Gitu. Enggak lah, enggak keterlaluan Nggak sih. keterlaluan. Oke. Kalau misalnya foto aja bisa dipakai Iya. juri, apalagi yang lain kan. KTP, benar, jadi benar. pinjol. Iya kan seremnya di situ Iya, ya. benar. Kan harus set boundaries gitu tuh harus yang jelas gitu. Set boundaries, bener sih. Jangan sampai terlalu yang gini. Even temen kalau emang dia udah menurut lo keterlaluan sih, ya, Enggak ya. punya boundaries tuh penting Penting banget banget. sih. Iya benar. kalau harus tahu deh titiknya tuh, batasnya tuh di mana, Mm-mm. harus ada batasannya. Iya, jadi benar sih, gue setuju sama Banana sama. Jadi kita untuk Nggak bisa. cerita ini kita setuju bareng semuanya. Lo nggak keterlaluan sih. Iyalah, maksudnya lo udah sampai yang aneh. Lo deh. harus set boundaries kalau ya, dan apa yang dilakuin sama temen lo benar-benar udah kayak ngelewat, udah keterlaluan. Kata maaf aja tuh nggak keluar lo dari mulut Iya, temennya, betul. malah ngomong, malah nyalain marah-marah. Iya. Gue nggak mau balik, ya udah jualin aja barang temen-temen lo kan juga nggak mau balik. Maksudnya Iya. berarti temennya nggak bisa ada masalah nggak berani dihadepin, jadi dia cara ngadepin ya gue kabur ya kan. Iya. Cupu juga lo yang mulai, lo Iya. yang kabur. Tapi gue paling kasihan sama Robertnya sih. iya sih Gila pasti lo. kayak nggak usah dibohongin ya, effort gue kayak 2 tahun gila lo mencintai orang yang ternyata tuh bahkan bukan itu orangnya. Ya ampun. tapi kalau gue jadi Nada sih mending langsung gue temuin sih. Iya, Ya sebetulnya gue kayak gini, ya masih menerima gue nggak? Maksudnya kan sebetulnya kan, sebenarnya kan identitasnya doang tuh Iya. cuman fotonya doang, tapi tapi kan yang berinteraksi. nah itu kan kesehariannya, itu kan Iya. dia kan tetap gue gitu lo. Mm-mm. Oke nggak, lo fine nggak, sorry ya gue selama ini gini. Terus ngejelasin juga sama temennya, jadi mungkin Iya. Robertnya bisa nerima. Dan maksudnya kan kalau bule kan kadang kan lebih open minded gitu kan, Iya. lebih yang kayak Ya Nada nggak usah insecure, lo tuh bakal nemuin ngadepin. orang yang yang cinta sama lo juga gitu, maksudnya. iya, hadepin aja. Kasian banget sih. Even emang Robertnya ternyata nggak mau, ya udah anggap aja itu konsekuensi atau semua yang udah lo lakuin Iya. gitu. Nanti mungkin jadi pembelajaran, jadi kedepannya kalau lo kenal sama cowok nggak usah Iya. pakai
gitu, nggak Foto-foto apa-apa. orang Iya, lain. nggak apa-apa ditolak Iya. di awal, maksudnya daripada lo jadi pembohong gitu. Betul. Hadepin aja masalahnya, jangan kabur, cupu Cupu, udah gede. udah gede. Harus menghadapi masalah, tidak kabur dari masalah. Iya, apalagi udah masuk dunia kerja. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Ibu Dina. Dina kayaknya ini buat menggebu-gebu kalau masalah pertemanan ya. Cerita Kedua. bum bum bum. Gue salah nggak sih untuk nggak ngebelain suami gue sampai dia akhirnya nangis? Salah. Gue Mita 32 tahun menikah sama suami gue Anton 35 tahun. Kita udah menikah 7 tahun dan belum punya anak. Kita juga sama-sama bekerja full time, gue bekerja di finance dan dia sibuk sama bisnisnya. Sebelumnya dia adalah suami yang sangat manis, sangat pengertian, mengerjakan pekerjaan rumah bareng-bareng, dan kalau gue capek dia nggak masalah masak buat kita. Pokoknya nggak patriarki sama sekali, dan gue sangat mengapresiasi dia akan hal ini. Tapi semua berubah selama 3 bulan terakhir. Dia benar-benar berubah 180 derajat jadi patriarki banget. Dia menekankan gue sebagai istri harus mengurus rumah tangga, masak, menyiapkan semua kebutuhan dia. Dan celotehannya yang dia selalu lontarkan kalau gue bilang gue gak bisa, ya kalau kamu gak mengurus aku selalu bisa untuk menceraikan kamu kok dan mencari istri baru yang mau melakukan dan bisa ngelakuin hal itu buat aku. Yang tadinya gue anggap aneh hal itu sampai gue muak banget dengernya. Terakhir kemarin gue marah dan bilang sama dia tuh sebenarnya ada masalah apa sih? Kenapa nggak diomongin? Kenapa dia tiba-tiba jadi kayak gini? Dan kalau emang dia mau nyerain gue, ya udah ceraiin aja. Dan kita perang dingin setelahnya. Sampai tadi pagi mertua gue telepon ngundang buat makan malam. Dia bilang, kamu langsung aja dari kantor kamu berangkat ke rumah mama mertua karena apparently Anton lagi ada urusan dekat sana, jadi dia langsung ke rumah. Gue okein karena gue pikir ya udah nih gue berangkat sendiri, jadi gue pulang juga sendiri. Jadi nggak usah ngobrol atau basa-basi sama Anton. Saat makan malam, Anton seperti biasa bilang kalau dia berharap gue bisa jadi istri yang melakukan pekerjaan rumah seperti ibunya, dan dia nggak akan segan-segan untuk menceraikan gue dan mencari istri baru. Oh ini, lagi-lagi hal ini dan kali ini di depan keluarganya. Wow, gue diem aja sambil senyum masam. Gue serius dia udah capek banget sama tingkahnya. Lalu adiknya dia, Ricky, tiba-tiba tertawa ngeledek sambil bilang, ya udah kak, kalau nggak mau lagi sama Kamita, ya udah. Kayaknya banyak deh di luar sana yang mau sama Kamita. Dia terlalu baik juga buat lo. Gue aja sebagai adik iparnya mau kok sama Kamita. Ngedenger itu, Anton ngegebrak meja dan marah sama Ricky karena nganggap dia nggak sopan ngomong kayak gitu dan komentar gitu tentang gue. Gue yang udah males banget sama tingkahnya izin pulang ke mama mertua dan bilang kalau seandainya gue ada meeting pagi besok. Jadi gue tinggalin aja dia di situ sama masalahnya. Setelah gue pulang, gue mandi, gue siap-siap tidur sampai akhirnya Anton sampai rumah dan masuk ke kamar sambil marah-marah. Dia bilang ke gue, kenapa gue gak bantuin dia, kenapa gue gak komentar apa-apa atas ucapan gak sopannya si Ricky tadi. Dan dia menangis sejadi-jadinya. At this point, gue udah bener-bener gak ada tenaga. Gue cuma bilang, aku gak tahu apa yang kamu alamin, ada kejadian apa sampai kamu berubah 180 derajat kayak gini. Yang kamu omongin selama 3 bulan terakhir ini udah nyakitin aku, dan kamu juga ngelakuin hal ini di depan keluarga kamu. Dan kamu sekarang marah sama aku karena aku gak ngebelain kamu atas yang diomongin Ricky, dan sekarang kamu nangis juga. Sampai kamu mau cerita ada apa, aku bakal kayak gini terus. Dengan dingin gue tinggal dia tidur. Gue salah gak sih? Gak salah. Kok cowoknya aneh banget sih? Iya makanya. Kayak, kenapa ya? Maksudnya kenapa nggak cerita? Maksudnya kalian udah 7 tahun nikah, udah sama-sama kerja. Maksudnya kalau ada apa-apa ngurangin drama, kasihan gak sih kalian tuh capek? Iya, apalagi sama-sama capek di luar, sama-sama punya kesibukan kerja masing-masing gitu. Maksudnya ya rumah tuh jangan dijadiin tempat perang juga gitu, malah di rumah tuh dijadiin tempat lo yang bener-bener tempat ternyaman lo buat jadi diri lo sendiri gitu. Nggak sih? Kayak aneh banget suaminya, sumpah kesel banget ya. Terus kalau menurut lo omongannya Ricky itu yang ngomong kayak gue juga mau kok sama kakak Kamita, menurut lo gimana? Itu sopan gak sih? Kalau menurut gue sih mungkin dia konteksnya juga kayak apaan sih nih kakak gue kok kayak gini banget gitu. Jadi mungkin dia ngomong itu buat bentuk
dia ngebela kakak iparnya. Kalau menurutku sih nggak apa-apa sih, fine-fine aja. Toh selama ini kan maksudnya nggak ada, selama 7 tahun mereka berumah tangga kan adiknya juga nggak macem-macem gitu maksudnya kan. Kalau menurut gue sih dia cuma mau nunjukin kalau dia tuh mau ngebela kakak iparnya, dan dia ngerasa kayaknya kakak gue salah deh, Kayak kenapa sih keterlaluan kayak di gitu. kakak gue ngomong kayak gini depan mama mertua gitu. Gue malah Menurut lo gimana? keren banget adik Ya iparnya. kalau misalnya adik kandung yang ngomong kayak gitu mungkin agak-agak bermasalah, tapi kalau ada ipar kan Iya dia benar. pasti cuma kayak pengen ngebelain. Iya, udah gitu kan konteksnya kan jelas Bercanda. banget nih, nggak yang cuma. Dan kalau menurut gue juga dia tuh ngambil sikap dia sebagai orang ketiga yang nggak pernah ketemu dan tiba-tiba ketemu sama kakaknya, kok tiba-tiba kakaknya kok Berubah ngelakuin hal yang nggak Kalau sopan menurut sama gue sih dia kakak ngerasa gue. kakaknya Iya salah, sih. jadi dia harus kayak Jadi step up bentuk gitu. sayangnya dia buat ke kakak kakak iparnya iparnya. juga. Oke. Nggak apa-apa. Mungkin di rumahnya tuh kalau bapak ibunya nggak ada yang kayak gitu kan, Iya, nggak benar. nyontohin patriarki, makanya Iya. kan dari awal katanya dia nggak patriarki sama sekali. Terus tiba-tiba Pasti pacar. adiknya langsung ngebelain lah. Iya betul. Iya, pasti ke adiknya juga ngerasa. Kakak gue tiba-tiba aneh. Kok aneh. Parah banget itu kan di depan nyokapnya juga kan kayak apaan sih, pasti kan dia kayak apaan sih kan kayak gitu kan. Iya makanya gue sih Oke. keren aja. Ada update. Ben. Iya. Ada update. Jadi gue akan bacain update-nya. Pagi ini Anton nyamperin gue dan dia cerita semua. Ternyata di kalangan teman-teman bisnisnya dia dibilang suami takut istri karena dia mau ngelakuin hal-hal yang di rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh istri. Dan dia nggak terima akan hal itu. Jadi perubahan ini dikarenakan dia mau melakukan pembuktian ke teman-temannya kalau dia bukan suami takut istri. Dia tahu dia salah dan dia minta maaf sama gue. Dan kayaknya gue butuh waktu buat maafin dia atas semua hal ini. Saat ini gue lagi nginep di rumah mama gue. Mungkin pergi ke psikiater bakal jadi satu syarat dia kalau gue mau maafin dia. Lo ngapain butuh pembuktian dari orang di saat lo udah punya keluarga? Tahu ngapain sih? Gila. Pusing. Mataku langsung berair. Kayak kesel banget gitu loh, kayak Iya, kayak lo ngapain masih cari pembuktian di luar di saat di rumah lo tuh udah punya orang yang bisa nerima lo jadi apa yang gimana sih kayak ya enggak, sekarang lo bayangin deh cara dia ngebuktiinnya gimana. Gue tuh udah nggak ngerjain kerjaan rumah lagi dong gitu. Kayak terus kecil apa banget gitu iya kan udah dewasa maksudnya kayak terus ya, temannya bersikap juga mau seumur ngapain juga aja. wah hebat udah gitu doang. Terus istrinya di rumah gimana yang Iya, udah dia kan. sakitin selama 3 bulan untuk melakukan pembuktian nggak penting ini ya nggak sih? Astagfirullahaladzim. Bisa gitu kalau misalnya bikin dealan sama istrinya, kalau misalnya emang depan temen-temennya tuh suaminya nggak mau bantuin dulu, mau jaga jarak dulu, harusnya kan bisa aja. Iya, diomongin diajakin, aja. Diomongin komunikasi. Komunikasiin. Pernikahan Istrinya itu juga isinya mungkin cuma masih ngerti, ngobrol. kan, daripada langsung Iya, betul. dijahatin gitu mulutnya. Betul Iya lah. kan, semua tuh bisa diobrolin bro. Semua Di bisa pernikahan tuh kancut robeknya kasarnya bisa lo omongin. Iya. Itu kan kamu robek. Biasanya hal-hal yang simple itu tuh bisa diobrolin di rumah tangga gitu. Hal yang sepenting ini malah kayak bisa aja kan dia ngomong istrinya, masa teman-teman aku bilang aku suami takut istri, kan lucu ya, padahal kan aku kan hanya ingin memuliakan kan. Terus pasti istrinya tuh kalau seandainya suami ngomong gitu pasti insting pertama oke, kalau gitu nanti kalau seandainya kita ketemu sama teman-teman kamu aku bakal berusaha nampilin kalau seandainya kamu tuh benar-benar patriarki, kamu tuh benar-benar gak ngerti. Kan bisa aja gitu semuanya kan. bisa diomongin. Karena Kita pasti tuh seorang istri kan selalu pengen jadi timnya si suami gitu, orang yang ngedukung nomor karena kita satu. tuh kayak partner in crime aja gitu, yang apa-apa tuh ya udah ayo gitu. Selama kita baik-baik aja berdua tuh dunianya tuh kita bisa buat sesuka hati gitu. Maksudnya kita bisa setting sama apapun asal kitanya tuh klop gitu loh. Komunikasi Kocak banget sumpah suaminya. Apa sih yang ada di pikiran otaknya? Menjadi balik lagi ke judulnya, salah nggak ceweknya? Enggak lah, so banget gue. Suaminya salah banget loh. Sangat jelas seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Betul. Iya gitu, maksudnya apa sih gitu. Iya. Kenapa yang gue aneh dari awal kenapa dia nyari pembuktian gitu. Iya. Jadi dia ngelakuin hal-hal kayak gini. Malah itu tuh malah jadi nilai plus jadi depan teman-temannya nggak sih? Ya lo patriarki ya, gue mah cuma mau memuliakan istri gue gitu. Dia kan bisa sebenarnya dia kan ngasih bisa tahu. ngebela diri gitu kan. Iya, Ya kan istri bro, nggak harus jaga kerja rumah lah. Saya takut istri saya
yang gak sehat. Iya, bahagia. ya cuma lebih penting apa sih bro, kita sebagai suami yang dilihat ya, kalau istri bahagia mau itu udah trofi kita yang paling. Lo bisa ngebela diri lo sendiri lah. Aduh. Kayak anak kecil banget gitu loh, kayak oh my god, frustasi. Oke, jadi istri Mita tadi namanya. Iya. Mita, kamu nggak salah guys. Iya, kamu malah Iya. legowo banget, masih bisa bertahan 3 bulan Mita. Aku sih kalau gitu aku udah Apa-apaan kamu? Udah tantrum dari awal. iya, apalagi dia gak punya anak kan. Istilahnya gak bakal ada literally alasan udah. untuk bertahan karena anak. Gue benci banget kata-kata itu. Ya lu bayangan gak sih baru pulang capek banget dari kantor, apalagi dia di finance kan, itu kan pasti itu capek banget, tapi Karena kalau dia akhir bulan. akhir bulan terus tiba-tiba pulang, mana nih kok gak ada makanan buat aku, mana nih kok rumah masih berantakan, oh my god, Jadi finance lagi. tahu kan. gila, Iya. gue nggak ngebayangin sih. Maksud gue suaminya kalau emang mau jadi suami yang ngebantuin rumah tangga, malah menurut gue gak apa-apa kan, waktunya juga fleksibel kan. Iya, dia Apalagi kan dia punya bisnis sendiri kan, kalau gitu Yes. kan bisa ngatur waktu. Jemputlah istri. Kesel banget gue lakinya. Kita bagus, good job. Anton, jangan deket-deket gue loh, kalau ketemu awas. Gue colok mata lo. Oke, cerita terakhir. Oh my god, this is going to be really juicy guys. Sebentar ya, aku mau menenangkan hati aku dulu. Oke, lanjut cerita selanjutnya nih. Gila Anton. Cerita selanjutnya. Pacar 32 tahun dan gue 29 tahun mau ngasih tiket Hamilton gue egois gak sih kalau mau putus gara-gara hal ini? Oke, kita dengerin karena buat kalian yang gak tahu tiket Hamilton apa, di sini bakal dijelasin, oke? Oke. Sebagai konteks, mama gue adalah mama terbaik di sedunia menurut gue. Dia harta terbaik yang gue miliki. Dan kita cuma punya satu sama lain di dunia ini. Mama gue punya gue waktu dia umurnya masih muda. Dan gue besar dalam kondisi miskin. Tapi mama gue selalu memastikan gue mendapatkan yang terbaik untuk semua kebutuhan gue. Seperti sekolah, tempat tinggal, dan lain-lain. Mama gue suka sekali musikal. Sejak kecil gue ingat mama gue selalu menabung untuk bisa menabung untuk bisa menonton musikal. Meskipun harga tiket yang dibeli paling murah, tapi memori gue nonton musikal bareng mama selalu jadi memori favorit gue dari kecil. Sekarang gue udah gede. Karenanya gue sekarang jadi kerja di dunia hiburan. Tapi gue di kantorannya karena suara gue gak bagus buat jadi pemain musikal. Gue memutuskan untuk membeli tiket musikal favorit kita, yaitu Hamilton. Buat kalian yang gak tahu tentang musikal ini, pokoknya tiket ini tuh susah banget didapetinnya kecuali kalian mau nonton di tahun selanjutnya. Tapi tahun ini gue berhasil membeli tiket di kursi terbaik untuk musikal ini. Dan gue juga memutuskan untuk mengajak mama gue untuk terbang ke New York sekalian jalan-jalan sebagai hadiah ulang tahun. Dan apresiasi gue selama ini karena mama telah memberikan yang terbaik buat gue. Mama gue seneng banget pas gue kasih tahu hal ini. Dia bahkan punya countdown hari sampai hari H yang dia update tiap hari dan dia kirim ke gue. Ini selalu jadi candaan kita berdua dan kita sama-sama menantikan hal ini. Awal tahun ini gue kenalan sama cowok. Dia kerja di dunia hiburan juga kayak gue, tapi dia jabatannya dan gajinya lebih besar dari gue. Ini akan penting nanti. Tapi kita baru eksklusif selama 3 bulan terakhir. Cowok ini punya 2 bersaudara. Dia punya adik perempuan yang usianya 17 tahun namanya Mita. Dari yang diceritain cowok gue, dia tuh kayaknya lagi nakal-nakalnya. Jadi dia suka bolos, ngerokok, dan jarang pulang. Tibalah di permasalahannya. Kemarin malam pas kita lagi nonton TV di rumah, gue lagi chat-chatan sama mama gue seperti biasa. Dia ngasih tahu countdown dia buat trip kita dan gue kasih tahu cowok gue. Dan tiba-tiba dia nanya, kamu mau pergi nonton Hamilton kapan deh? Setelah gue kasih tahu, dia tiba-tiba pergi ke kamar sebelah untuk nerima telepon. Hari ini biasa untuk kerjaan kita karena kita selalu punya NDA yang ketat banget karena mereka kerja di dunia hiburan. Setelah dia nerima telepon, dia tiba-tiba bilang kalau seandainya dia perlu pulang untuk menyelesaikan beberapa kontrak untuk bisa difinalisasikan besok. Dan mengingatkan gue kalau besok kita punya janji makan siang sama orang tuanya dia. Gue okein. Keesokan harinya gue nyampe agak telat dan orang tuanya udah nyampe di sana. Saat gue datang, pacar gue keluar sebentar untuk angkat telepon, jadi ya udah nggak apa-apa. Dan ibunya pacar tiba-tiba memeluk gue dan bilang terima kasih karena telah memberikan tiket musikal Hamilton ke Mita. Dan bapaknya pacar juga terima kasih dan sangat mengapresiasi kebaikan gue. Gue bingung. Dan di saat yang sama pacar gue balik dan gue bilang
Tapi aku nggak pernah bilang mau ngasih tiket itu, Tante. Tiket itu aku beli buat aku dan mama aku. Dengan bingung ibunya pacar lalu bilang, "Tapi kamu tetap bisa memberikannya kan?" Dan dengan lebih bingung gue jawab lagi, "Aku nggak ada niat untuk melakukan hal itu karena kami berdua sangat menantikan musikal tersebut." Suasana jadi sangat canggung setelahnya dan gue lihat pacar gue mukanya merah padam dan bilang, "Kok kamu tega banget sih? Aku udah bilang sama Mita dan dia happy banget karena hal ini. Jahat banget kamu." Lalu pergi keluar dan mamanya juga tampak marah melototin gue dengan ketus dan bapaknya sebelum keluar bilang, "Gue perempuan yang tidak tahu diuntung." Gue diem aja. Selain bingung gue harus merespon apa, di sini ada restoran favorit gue dan gue nggak mau malu kalau gue mau datang untuk makan di sini lagi. Pulang ke rumah gue chat dia dan bilang kalau tiketnya sebenarnya masih ada kalau kamu mau beli. Tapi memang harganya jadi jauh sangat mahal karena yang tadi gue bilang tiket ini sangat susah banget didapatkan. Dan dia malah bilang kalau harganya sudah terlalu mahal dan dia nggak mau beli. Percayalah guys, kemarin dia beli jam Rolex cuman gara-gara bosen aja. Gue kecewa banget dan mempertimbangkan untuk putus. Gue egois nggak sih? Enggak. Jawaban pertama gue enggak. Jahat banget lu, beneran dah. Lakinya aneh. Gila, ceweknya tuh dia tuh tahu gimana ceweknya sama mamahnya sangat menantikan hal tersebut gitu. Terus dan jahatnya cowok ini manipulatif banget, tau gak sih? Dia tuh gak izin gitu loh sama ceweknya pas mereka lagi berdua. Dia nunggu pas makan sama bapak nyokapnya. Jadi kan mungkin di depan bapak ibunya kan dia Jadi juga gak mungkin bisa nolak. Jadi pikir, apa sih si cewek gue gak bakalan bisa nolak. Gila, tapi ceweknya hebat sih, bisa ngebela diri gitu. Maksudnya Iya. sampai ada omongan yang kayak, iya. tapi kan aku nggak mungkin ada. karena tahu tiketnya itu mahal juga dan itu Mungkin dia benar-benar menantikan sama bapak sama nyokapnya gitu. Kayak lo udah punya sama nyokap lo udah kayak kita lah mau pergi jalan-jalan kan excited, terus tiba-tiba ada yang kayak mencoba untuk ngegagalin kan kayak mesti kayak sumpah. Tapi manipulatif banget cowoknya sih, jahat banget. Itu baru 3 bulan ketemu. Baru 3 bulan loh, padahal dia udah berani-beraninya kayak gitu kan. Karena ngerasa entitled banget kayak ya udahlah lo nanti bisa lo. Mungkin gitu nggak sih? Terlalu nyepelein orang. Gak boleh kayak gitu. Tapi ibu bapaknya juga kayaknya sama sih. Jadi untung banget sih. Lo kalau mau putus aja, lo bersyukur nggak nikah ke keluarga tersebut. Gila lo. Belum aja lo udah dibilang wanita tidak tahu diuntung. Iya, tidak tahu diuntung. Nyokap lo ngegedein lo secara sendiri, secara baik, memberikan selalu yang terbaik. Terus lo ketemu pacar yang memperlakukan lo sebesar gitu, tinggalin. Ya, lo terlalu baik buat cowok ini, ya ampun. Meskipun dia mungkin kaya ya, cuman kalau seandainya merasa entitled dan tidak menghargai lo seperti ini sih, gila kayaknya. Nyalain aja itu mah. Kenapa sih cerita hari ini kayaknya bikin kita marah-marah terus? Apalagi lo juga punya pekerjaan yang lumayan kan. Misalnya lo kayak lo bisa berdiri di kaki lo sendiri. Dengan lo kerja aja lo bisa ngebeliin nyokap lo tiket dan ngajak nyokap lo ke New York gitu. Jadi kalau menurut gue sih kayak lo ninggalin dia nggak ada ruginya deh. Ya kan? Kayak manis banget gitu. Kayak mamanya sampai punya countdown. Terus anaknya juga manis banget. Ayo sekalian kita jalan-jalan mama selain nonton musikal terbaik gitu. Ya ampun. So sweet you guys. Udah. Cowoknya emang udah. Jangan Tadi cowoknya kenapa sih? Iya. Lo main aja dia sama Anton. Bilangnya kayak mahal tapi ternyata dia beli jam Rolex cuman buat karena gara-gara bosen aja, buset. Itu emang dia aja nggak mau beli. Kayaknya emang nggak pengen berkorban buat adeknya aja sih. Nggak pingin dibilang keren di depan nyokap bokapnya, tapi harus kayak ngorbanin ceweknya gitu. Iya, kalau menurut gue juga justice untuk Mita sih adeknya. Mungkin dia kayak gitu gara-gara orang tuanya kan. Ya orang tua yang kayak gitu terus dia stressful jadi dia jadi anak mana ya kita nggak tahu, cuman kayak kita reaching banget sih. Terus sih kalau gue jadi ceweknya sih gue udah nggak bakal mikir untuk putus, gue bakal gue putusin udah. Ini ceweknya manis banget sampai dia tuh mikir kayak gue mempertimbangkan untuk putus. Gue selalu pertimbangin, enggak egois. Nak, kamu sangat manis. Udah, kamu pokoknya sibukin diri kamu aja buat belanja baju sama mama kamu, buat have fun New York. Udah, langsung bikin apa sih kalau mau jalan-jalan tuh itinerary. Itinerary udah agenda. Bikinin. Baru 3 bulan cepet kok dilupain move on. Tapi kalau cowoknya kayak dia, nggak ada sehari udah lupa. Cuman kayak perlu nonton satu konser K-pop kayak udah selesai. Nonton film apa udah. Drama Korea atau drama Cina, terus ngelihat cowok-cowok ganteng kayaknya udah cukup deh. Cukup. Kamu akan. Tapi sukanya musikal guys.
Iya dia musikal apa? Gue nggak ngerti musikal. Gue juga nggak suka. Gue ya gara-gara cerita ini juga gue ngecari apa Hamilton sebenarnya musikal Hamilton, dan apparently itu sangat terkenal. Mungkin kayak ini kayak juga. Harry Potter kayak yang benar-benar kayak gitu. Emang mahal, jadi tuh emang selalu nggak banyak ininya. Soalnya kita nggak interest di situ sih. Iya, cuman it's good to know. Jadi Hamilton bagus. Kayak udah ya, jangan balikan, putus aja. Dan soalnya kalau si ceweknya masuk ke keluarganya dia masa sampai nikah gitu, nggak ngebayangin sih. Gue sih ngebayangin nyokapnya sih ngelihat anaknya bakal diperlakukan jadi kayak gue ngegedein anak gue ngasih yang terbaik, dari gue nggak punya apa-apa, gue bekerja buat anaknya, terus gue ngasih anak gue ke keluarganya kayak malah ngedorong anaknya ke jurang gitu. Iya benar-benar. Nggak sih, kalau lo ini udah mendingan. Iya benar-benar. Minimal setuju banget. Nikah yang mayang. Gue jadi kepikiran itu sih. Gue sebelumnya nggak pernah kepikiran itu. Gue jadi kayak mikirin nyokapnya ibunya gitu. Sih. Iya. Soalnya nyokapnya kan selalu ngasih yang terbaik. Iya, meskipun ya kan? Mereka kayak kekurangan cuma berdua apalagi kan. Tapi dia selalu memberikan yang terbaik. Terus tiba-tiba anaknya nikah, terus anaknya kayak jadi sedih. No. Kalau gue sih udah langsung. Ya udah, putus aja. Baru 3 bulan kan? Ya udah. Sebentar. Si pacaran mah enggak. Nah, oke. Gimana cerita hari ini? Ini sih seru banget ceritanya. Seru banget kan? Kita kompak banget hari ini. Kita membuktikan kalau kita tuh kakak adik banget, betul. Kemarin kita tidak setuju akan banyak hal. Iya. Gitu. Jadi kalian juga kalau seandainya ada cerita yang pengen kalian kasih ke kita yang kita mau bacain di sini, kalian bisa kirim email seperti biasa yang ada di kolom deskripsi. Dan kalian juga sekarang boleh komentar juga buat ngejudge juga cerita-cerita tadi tuh, mereka tuh salah atau enggak, dan gimana tentang Anton dan cowok-cowok tadi. Coba kalian masa kalian kali ini untuk para marahin aja itu di komen banget sama kita tuh saat ini guys. Oh my god. Oke deh, kalau gitu jangan lupa like, comment, and subscribe. Bertemu lagi.